Ya pemirsa, hari ini sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer kembali digelar dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Rencananya akan ada 12 saksi yang akan dihadirkan di persidangan. Ini semuanya adalah keluarga dari Brigadir Yosua. Ya, saksi yang dihadirkan mulai dari pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, hingga kedua orang tuanya, Samuel Huta Barat dan Roti Simanjuntak. Sebelumnya pengacara Baradae, Roni Talapesi, meminta majelis hakim pada sidang hari ini menghadirkan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf sebagai saksi. Namun hakim justru memerintahkan JPU menghadirkan 12 saksi dari pihak keluarga Brigadir J selaku korban. Ya, jadi nanti kita akan coba membahas hal ini. Akan ada beberapa kesaksian yang disampaikan oleh keluarga dari Brigadir Yosua. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Minggu 16 Oktober 2022, Rutan Barreskrim. Oke pemirsa, karena hari ini sidangnya 12 saksi dari keluarga Brigadir Yosua semuanya. Jadi bagaimana pengaruh pernyataan yang akan disampaikan oleh keluarga Brigadir Yosua ini di persidangan terhadap konstruksi kasus secara utuh, termasuk juga pembuktian nanti di persidangan. Kita akan bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung di studio kami. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Mas Mansur Febrian, kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Febri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kemudian juga ada Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Kudri. Selamat pagi. Salam sehat semuanya. Iya, alhamdulillah. Oke, saya mau ke Mas Febri dulu deh. Sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan, ingin digali, dan ingin diyakinkan oleh pihak dari keluarga Brigadir Yosua dalam persidangan hari ini nanti? Baik, kita terima kasih. Tentunya pada pagi hari ini akan dilangsungkan persidangan di mana Majelis Hakim meminta 12 saksi untuk dihadirkan di persidangan hari ini. Eliezer ya kalau tidak salah. Itu tentunya untuk memperkuat hakim terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Namun kami juga tidak tahu di sini apakah saksi yang betul-betul memberatkan atau saksi yang lain, karena dari awal kita melakukan pelaporan secara pro justisia tahun 18 Juli itu kami laporkan secara tidak mengerucut ke siapa pelakunya, kan seperti itu. Kami sifatnya lidik. Namun dari lidik tersebut akhirnya penyidik ini meningkatkan statusnya sebagai kepenyidikan dan akhirnya menentukan tersangka. Dalam hal ini salah satunya adalah Baradae. Nah, tentunya kalau sesuai KUHAP, apa yang didengar, apa yang dilihat dan disaksikan langsung oleh saksi, baik dalam saksi pelapor, itu dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat ketika dia menyampaikannya di persidangan. Nah, bukti-bukti apa saja yang nanti akan dihadirkan di persidangan oleh keluarga bukti yang dari utama Brigadir sudah Yosua? jelas, yaitu keterangan dari saksi pelapor ataupun saksi keluarga korban. Dalam hal ini sebagai pelapor ada ketua tim kami Bang Kamarudin Simanjuntak, itu juga hari ini akan diperiksa. Kemudian saksi-saksi juga membawa alat bukti seperti foto, rekaman video pada saat kejadian awal ketika para jenderal itu datang ke rumah keluarga korban. Itu nanti akan disampaikan ke majelis hakim. Rekaman video itu maksudnya rekaman video CCTV atau rekaman apa? video ketika jasad almarhum dibawa ke rumah duka, ke rumah korbannya di Sungai Bahar sana, dia akan disajikan ke majelis hakim. Terus selama ini kan Mas Febri, selama ini kita melihat mungkin yang di media ya, di permukaan begitu kan, ayah Brigadir J ya yang sering berbicara pada media. Kemudian juga ada beberapa anggota keluarga lainnya. Hari ini kalau tidak salah ada kekasihnya Brigadir J juga yang akan dipanggil ya? Turut diundang juga. Apa saja mungkin ya keterangan yang akan disampaikan?
Ya poin-poin utamanya terkait tadi bahwa memang sudah ada dugaan dari awal ya tindak pidana pembunuhan berencana. Itu poin kuat adalah ketika komunikasi almarhum dengan kekasih, di mana almarhum menyampaikan kepada kekasihnya bahwa saya akan dibunuh, saya sudah diancam. Kemudian menyuruh si kekasihnya ini, kau carilah dek yang lain, siapa tahu abang nggak bisa bertemu lagi, kan ada seperti itulah kata-katanya. Itulah yang nanti akan disampaikan. Berapa kali sih menyampaikan itu sebenarnya, karena ada versi nih, ada yang tanggal 7, ada yang 3 kali. Nah, itu yang betul yang mana? Dari bulan Juni sudah ada penyampaian itu. Oh, Juni. Kemudian klimaksnya itu tanggal 7 sebelum hari eksekusi. Kemudian komunikasi terakhir itu kalau tidak salah dengan keluarga ya, tanggal 8 itu pukul 10 pagi. Baik. Itulah Saya ke Pak Kudri dulu. Pak, dari acaranya aja, acara soal persidangan hari ini kan sebenarnya yang disampaikan atau yang diinginkan oleh pengacara Baradae itu kan ada Ferdy Sambo, ada Putri, dan lain sebagainya. Tapi hakim pada saat itu memerintahkan 12 saksi. Ini membacanya seperti apa sih, Pak? Iya, mungkin hakim memilih terdakwa Brigadir E ini dianggap yang penting. Ya, Barada ya. Barada Richard Eliezer. Si Richard lah ya. Ya. Itu kan dia yang kunci ya perkara ini terkuak bahwa kalau tidak ada keterangan dari si Richard ini kan itu ceritanya lain lagi gitu ya. Dan kedua, dia itu adalah GC ya kan. Jadi dia akan memberikan keterangan yang benar gitu ya. Nah, saya kira itu landasan pemikiran hakim ya. Karena dari perkara yang mungkin yang lebih mudah ya, yang terkuaknya itu yang dipilih ya, supaya nanti untuk perkara-perkara yang lain itu lebih mudah gitu ngikutin, karena perkara yang si Richard ini udah di luar yang diungkapkan. Saya kira begitu ya. menurut perkiraan saya. Nah, kalau kita bicara soal Richard Eliezer itu kan merupakan bagian ya dalam konstruksi kasus ini. Tapi kan yang ingin dibuktikan di persidangan adalah soal pembunuhan berencana. Tadi Mas Febri sudah mengatakan, Pak, bahwa sudah ada beberapa bukti nanti yang akan dibawa, salah satunya misalnya rekaman percakapan, adanya video dan lain sebagainya. Itu seberapa kuat nanti akan mempengaruhi persidangan, Pak Kudri? Ya, ini kalau saksi yang dari keluarga itu kan sebenarnya kekuatan pembuktiannya itu lemah, karena dia tuh yang namanya saksi itu kan mengalami sendiri, melihat sendiri atau mendengar sendiri. Okay. Nah, ya, tapi kan yang didengar keterangannya ini adalah komunikasi antara korban dengan kekasihnya ini. Ya. Jadi ada ancaman pembunuhan ya, ini, itu ya. Kesaksian itu ya, dia harus dikaitkan dengan persesuaian dengan saksi yang lain atau alat-alat bukti yang lain. Itu baru dia mempunyai kekuatan pembuktian. Kalau misalnya hanya keterangan sendiri ya dari keluarga ini, itu kan kekuatan pembuktiannya lemah, ya kan? Ya itu loh. Jadi ini kan mungkin dengan menggunakan teori makan bubur panas itu dari pinggirnya dulu kan, baru ke tengahnya. Jadi akan dicari didengar keterangannya itu yang dari yang paling yang katakan misalnya ada tadi ceritanya ada komunikasi dari sejak bulan Juni. Nah, itu kan akan diurut gitu loh di sini ya. Nah, jadi itu mungkin perkiraan saya. Nah, kalau misalnya pengacara Komarudin didengar kesaksiannya karena dia melapor, ya kan? Karena menurut KUHAP itu yang pertama-tama didengar keterangan saksinya itu adalah pelapor atau korban. Ya, korbannya kan sudah meninggal dari hidup pelapor. Saya kira nanti kan mungkin pengacara atau saksi Komarudin itu kan nanti akan membuka katakanlah ininya kejadian mengkuak itu dari ini nanti akan mengerucut ini gitu kan kemana ke dalam satu pembuktian. Ini menarik Pak Kudri. Berarti kalau tadi Pak Kudri mengatakan bahwa kesaksian dari keluarga ini cukup lemah karena tidak ada di lokasi ketika kejadian, berarti bisa disimpulkan bahwa kesaksian yang utuh yang paling penting itu adalah dari para terdakwa ini justru ya? Atau iya, apa? Jadi orang-orang ini. Tetapi karena ini juga harus hati-hati karena ini terdakwa ini kan dari pertama kan tidak jujur ya menjelaskan itu. Nah, ini kalau misalnya
keterangannya para terdakwa yang ini saling bertentangan, nah itu yang akan menarik itu nanti akan dicari di mana yang berbohong yang pertama ini. Jadi nantinya saya kira tetap yang menjadi kunci pertama ini kan adalah si Richard ini. Nah, kalau menurut si Richard itu dia kan nggak tahu dia mau ngapain ya, kalau mendengar keterangannya bahwa dia nggak tahu itu tiba-tiba disuruh datang ke rumahnya Duren 3, padahal kan pertemuan sebelumnya ada di rumahnya di Saguling itu. Nah ini kan jadi menarik di mana perencanaannya gitu loh ya. Tapi kalau didengar keterangannya bahwa kamu sebelumnya kan Verdi Sambo itu meminta Rizal kan. Rizalnya bilang nggak berani. Terus ditanya ke si Richard berani. Berarti itu ada jeda antara pembicaraan sebelumnya dengan pelaksanaan eksekusinya, ya kan? Nah itu menjadi penting. Apakah memang dalam waktu yang dekat itu ada dianggap perencanaan gitu ya? Tapi secara teori perencanaan itu nggak harus berbulan-bulan atau itu. Jadi ada jeda waktu antara dia berpikir dengan dia melakukan tindak pidana, itu ada waktu gitu loh. Ya, jadi nggak harus yang berencana yang seperti itu. Nah, yang penting ada jeda waktunya itu ya, Pak ya. Nanti kita coba lanjutkan diskusi ini ya Pak ya, termasuk juga tadi yang disampaikan bahwa saksi yang terpenting itu sebetulnya adalah dari Richard Eliezer. Nanti saya akan tanyakan ke Mas Febri soal itu. Kita jeda dulu. Apa kabar Indonesia Pagi kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita lanjut lagi perbincangan, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami, ada Akhir Nasution yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, persiapan sidang dari terdakwa Baradae. Akhir, apa informasi yang bisa Anda sampaikan pagi hari ini? Ya, Bayu dan juga Gina Vita, memang pada hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, di mana agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Jaksa penuntut umum saat ini sudah akan menghadirkan 12 orang saksi pada persidangan hari ini, yaitu 12 orang saksi ini merupakan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, di mana ke-12 orang saksi ini nanti akan dihadirkan langsung ke persidangan dan diminta keterangannya oleh jaksa penuntut umum dan juga hakim terkait dengan apa yang mereka ketahui, yang mereka lihat dan juga mereka alami terkait dengan dugaan pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi ini, di mana dengan masih dipimpin oleh majelis hakim yang sama, yaitu Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa, kemudian Hakim Anggota Morgan Simanjuntak, dan juga Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono. Tentu nanti dengan menghadirkan 12 orang saksi bisa mendalami apa kemudian komunikasi terakhir dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap keluarga. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini tewas ditembak di kawasan Duren 3, ia sempat berkomunikasi dengan keluarga termasuk juga dengan kekasih. Dan juga sebelumnya pada bulan Juni memang informasinya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ini sempat diancam oleh seseorang dan juga diancam nyawanya oleh seseorang tersebut dan diceritakan kepada pihak keluarga. Tentu hal ini jugalah nanti akan didalami oleh jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim, termasuk juga soal bagaimana kemudian jenazah dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat diantar ke Sungai Bahar Jambi, diantarkan kepada keluarga ketika itu, mana ada upaya menghalang-halangi ketika pihak keluarga ingin melihat mayat ataupun tubuh dari almarhum Brigadir Yosua, namun pihak yang mengantar atau perwakilan dari pihak kepolisian saat itu ada upaya menghalang-halangi pihak keluarga untuk melihat kondisi ataupun melihat terakhir kali dari jenazah almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Selain pihak keluarga, pengacara dari pihak keluarga juga Kamarudin Simanjuntak nanti akan hadir juga untuk memberikan keterangan kepada jaksa penuntut umum. Ada 12 orang. Kalau boleh kami rinci, orang tua dari Yosua, ayah, ibu, kemudian 1 kakak, 2 adik, kemudian tante,
dari Yosua juga akan menghadap ke persidangan serta 2 orang petugas dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Tentu menarik nanti akan kalau kita ikuti bagaimana kemudian saksi ataupun keterangan yang akan diberikan oleh saksi dalam persidangan. Kami juga bertanya kepada kuasa hukum dari Richard Eliezer Pudihang Lumiu apakah Richard akan hadir secara langsung. Tadi malam kuasa hukum dari Richard Eliezer mengatakan bahwa Richard akan hadir langsung di persidangan. Tentu menarik juga untuk melihat bagaimana kemudian nanti Richard Eliezer akan bertemu langsung dengan keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Tentu kita akan nantikan proses persidangan, dan kalau kami pantau memang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pihak LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ini sudah ada perwakilan yang datang karena memang Richard Eliezer Pudihang Lumiu ini merupakan justice kolaborator yang dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengungkap bagaimana pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Bayu dan juga Ginavita. Baik, terima kasih banyak Akhir Nasution atas laporan Anda. Kita tentu sama-sama mengawal nanti jalannya persidangan hari ini. Saya mau langsung lanjut ke Mas Febri. Mas Febri, tadi Pak Pudir sempat mengatakan bahwa dari adanya sejumlah saksi yang hadir, ini justru yang paling menguatkan adalah saksi dari terdakwa sendiri, ada Richard Eliezer. Seberapa yakin Anda sebagai kuasa hukum dari almarhum Brigadir Yosua ini bahwa saksi-saksi ini, khususnya terdakwa ini, nanti akan menguak kasus ini secara terang benderang dan memberikan rasa keadilan sesuai keinginan dari pihak keluarga Yosua? Baik, kita betul memang tadi yang disampaikan Pak Kudri bahwa saksi-saksi ini masih agak lemah ya. Namun kita juga harus ketahui bahwa alat bukti ini bukan cuma hanya saksi, namun ada alat bukti yang lain. Tentunya harus ada kesinambungan dan berhubungan, baik keterangan saksi dalam hal ini keluarga korban, karena korban kan sudah tidak ada, diwakili oleh keluarganya saat ini sebagai pihak pelapor. Tentunya saksi ini nanti akan didukung dengan alat bukti lain, baik alat bukti surat, kemudian ada saksi, kemudian ditambah dengan adanya undang-undang ITE, itu ada nanti alat bukti elektronik juga untuk sebagai pendukung alat bukti. Ditambah lagi sekarang ada GC dari pihak Baradae, itu akan memperkuat bahwa dari awal memang kami yakin adanya pembunuhan berencana. Dan ini terkuak ketika salah satu tersangka ini mengakui bahwa saya menerima perintah dan saya tidak kuasa menolak perintah dari seorang jenderal. Di sini saya menyoroti adalah tidak ada satupun yang memahami terkait kode etik dalam pekerjaannya, khususnya penegak hukum sebagai polisi. Jangan salahkan serta-merta si Baradae sebagai eksekutor katanya kan dari awal. Karena kita juga tidak tahu secara saintifik lah, kita nanti akan buktikan di persidangan. Karena seorang jenderal pun yang basicnya juga seorang sarjana hukum, master hukum juga, dia tidak memahami sama sekali tentang kode etik. Kalau dia paham, dia tidak akan melakukan ataupun menyuruh seseorang untuk mengeksekusi ajudannya sendiri. Jadi jangan serta-merta karena si Baradae ini sudah mengakui dari awal bahwa dia terkena 340. Belum tentu, tapi dia masih memiliki integritas sampai hari ini karena dia berani mengakui walaupun awalnya dia ketakutan, tapi akhirnya dia mengakui kesalahannya, dia bertobat kepada Tuhan, dia ungkapkan bahwa saya diperintahkan oleh sang jenderal karena saya tidak kuasa untuk menolak hal tersebut. Kita sangat hormati apa yang sudah disampaikan oleh Baradae, namun tidak serta-merta itu juga akan menjadi penghapus sebuah pidana. Karena apa yang telah dia lakukan pasti akan ada ganjarannya. Tapi meskipun tidak menghapuskan pidana, tapi apakah ada pengecualian untuk beberapa tersangka ini, terdakwa ini, khususnya untuk Richard Eliezer? Untuk Richard harapan kami ada pengampunan dari majelis hakim karena dia sudah berani membongkar, dia menyampaikan sejujurnya sampai hari ini dia masih konsisten. Berbeda dengan pelaku-pelaku yang lain. Dia masih pro ke pihak sang jenderal, dia masih berbelit-belit segala macam. Itu hak prerogatif mereka. Apakah nanti di sesi akhir ketika pemeriksaan terdakwa mereka akan jujur juga, kami juga tidak tahu, karena itu urusan pribadi mereka. Namun yang saya sampaikan adalah Baradae masih memiliki integritas. Oke, untuk Pak Kudri, menyampaikan gimana kalau soal penghapusan pidana atau pengurangan pidana dari pengakuan dari Baradae? Mungkin tidak terjadi itu? Mungkin, sangat mungkin. Pertama, kita menunjuk ke undang-undang perlindungan saksi dan korban, di mana di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai justice kolaborator dan peniup itu peniup whistleblower. ya, whistleblower. Nah, menurut peraturan Mahkamah Agung,
siapa yang melakukan jadi GC itu akan dikurangi ininya hukumannya dengan syarat bahwa dia bukan pelaku utama dan dia menunjukkan siapa pelaku utamanya gitu. Dan ini sangat mungkin ya gitu loh ya. Kemudian juga dalam posisi ya itu menurut perkiraan saya karena lihat posisinya dia bawahan yang diperintah atasan mungkin hukumannya itu lebih ringan dibandingkan lain ya gitu dan yang menurut dugaan saya dia nggak akan dihukum maksimal sih kalau ke 340 gitu. Tapi berat sih tapi berat ya. Tapi dalam kesempatan ini juga supaya publik mengetahui bahwa yang sebenarnya yang memutuskan itu hakim itu bukan karena hanya alat bukti aja. Yang penting itu menurut pasal 183 KUHP itu adalah keyakinan hakim. Tapi keyakinan hakim itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu yang diatur dalam pasal 184 KUHP itu, saksi, surat, ahli, keterangan terdakwa dan petunjuk. Nah, kalau misalnya dalam misalnya saksinya tidak ada yang berterus terang saling bertentangan, nanti kan hakim akan melihat petunjuk. Oh ini kalau dengan alat bukti yang ini dan hakim itu akan berpikir logis gitu juga. Secara logisnya ini bagaimana? Itulah yang menjadi keyakinan hakim gitu loh. Ya, kayak contoh kasus sidang Jessica Mirna kan waktu itu juga sempat ada perbedaan pendapat, tapi pada akhirnya majelis hakim juga memutuskan itu hal yang lebih menurut saya kasusnya Jessica itu lebih rumit. Kalau ini kan saksinya ada, cuman saksi ini saling bertentangan. Apalagi kalau kita ada lihat wawancara khusus di majalah, ada suatu majalah yang terkenal, Ferdy Sambo dibilang dia nggak nembak. Nah, padahal keterangan berdasarkan surat dakwaan terakhir itu kan waktu terlungkup ditembak. Nah, sedangkan ini akan menarik gitu ya. Saksinya itu akan saling bertentangan gitu. Nanti kita lihat ya di persidangan hari ini. Pak Kudri terima kasih. Ya. Bang Febri juga terima kasih atas banyak. Salam sehat selalu. Kami jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.